adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari di selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 20 Januari 2023, hari biasa pekan yang kedua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengantara kurban perjanjian baru kami, ialah Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami untuk senantiasa bersuka cita dalam ikatan perjanjian denganmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang keduanya diberi nama Boanerges, artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa pemilihan umum di tahun 2024. Tentu partai-partai bekerja keras mencari calon-calon yang dapat diandalkan dan bisa menjadi presiden 2024 sampai 2029. Getol semuanya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga mempunyai strategi untuk pewartaan kabar gembira atau Injilnya. Pertama, Yesus mempunyai visi, yaitu apa? Mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka kerajaan Allah yang sudah dekat tadi diterjemahkan dengan misi. Pertama, mengumpulkan para murid. Maka Yesus menganalisa, mengadakan pendekatan, melihat, discernment juga, kemudian memilih para murid itu. Maka pada hari ini kita mendengar Yesus sudah menetapkan 12 murid. Bahkan ada yang kembar, yaitu Yohanes dan Yakobus, yang disebut anak guntur atau Boanerges. Artinya apa? Orang-orang ini adalah si kembar ini belak-belakan, tanpa tedeng aling-aling. Maka kalau kita refleksi bersama dengan Petrus yang sama-sama tanpa tedeng aling-aling, itulah mereka yang dibawa Yesus dalam hal-hal yang cukup penting. Misalnya contoh, ketika Yesus mengalami pengalaman di Gunung Tabor, transfigurasi, Petrus, Yohanes dan Yakobus yang hadir. Kemudian ketika Yesus juga berada di Taman Getsemani, Petrus, Yohanes dan Yakobus juga yang hadir ketika Yesus ditangkap. Selebihnya dia mempunyai murid bernama Andreas. Andreas inilah yang mengajak Petrus bertemu dengan Yesus. Ada juga Filipus, Bartolomeus, dan semua orang ini, para misionaris ini,
para murid ini mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yesus tidak mengubah kepribadian mereka, tetapi menambahkan serta menunjukkan talenta yang mereka miliki. Karena itu dalam diri Petrus ada kepetrusan, dalam diri Bartolomeus ada kebartolomeusan. Jadi tipikalnya yang berbeda antara Petrus dengan Bartolomeus, dan Yesus menghargai. Artinya bahwa dengan 12 murid tadi yang diisi dengan berbagai karakter, berarti bahwa pewartaan kabar gembira itu bisa dilaksanakan melalui macam-macam karakter. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah menjadi milik kita. Kerajaan Allah harus diwartakan dengan caranya masing-masing. Dan cara dan cirinya pewartaan itu sampai sekarang masih dilaksanakan. Karena gereja hanya membuat satu koordinasi. Tetapi bagaimana kita menerjemahkan pewartaan kabar gembira itu? Setiap orang boleh menerjemahkannya dan mewartakan dengan sukacita. Kenapa? Panggilan ini dengan sentuh hati. Kita ada satu Tuhan Yesus. Kita ada perjanjian mungkin tidak tertulis tetapi di dalam hati, bahwa kita concern untuk mengikuti Kristus. Maka setiap orang dengan cara dan cirinya sendiri berani mewartakan kabar gembira. Melalui bacaan pada hari ini, Yesus sudah meletakkan kepemimpinan, struktur organisasi, kepemimpinan yang tidak tertulis tetapi hebat. Bayangkan, dari 12 murid sekarang menjadi 1,2 miliar. Yang Katolik saja, belum yang pengikut Kristus lainnya di bawah denominasi yang berjumlah 40 ribuan itu. Maka kan kita harus berterima kasih kepada Yesus yang telah memilih para murid dan kita. Dan semoga kita boleh mengikuti semangat para murid untuk tetap eksis dalam mewartakan kabar gembira melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Selamat damai sukacita dalam mewartakan kasih Kristus. Selamat pagi.